والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Ahmad Junaidi SPMM, yang saya hormati mantan Bapak Kepala menjelaskan sekali pada pagi hari ini, Assalamualaikum. Yang saya hormati kemudian para haji hajah, tokoh masyarakat, tokoh generasi muda, dan jamaah dari Masjid Al-Fahir, Al-Ikhlas, Al-Amanah, kemudian dari musala yang hadir pada malam hari ini. Tentunya pada kita bersyukur pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Islam yang berhubungan dengan tauhid. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, insya Allah akan mengangkat ilmu kita dan tentunya akan meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari ini surutnya jatuh pada pukul 6:04. 6:04 berarti nanti kita surutnya sekitar jam 6:14 jam 6 lewat surutnya jam 6:04. Kalau ke 10 menit ya seperti atas dari kita bahasa. Untuk itu kepada kita sekarang bersama-sama mendengarkan kajian ini. Nanti kalau ada yang jelas kita silakan untuk bertanya kepada Ustaz. Kepada Pak Ustaz Junaidi, waktulah pertanyaan dari Baik, terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ini mohon maaf agak parau suaranya ya, serak. Pagi ini kita akan membahas tentang beriman kepada takdir Allah, rukun iman. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, mal iman, apa itu iman ya Muhammad? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita paham rukun iman, tapi jangan lupa anak cucu kita belum tentu ngerti. Kadang menyebutnya aja mereka nggak hafal. Saya sering tanya anak SMA itu, coba sebutkan rukun iman yang ketiga. Tergagap-gagap dia. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena boleh jadi sekolah umum itu fokus kepada kurikulum saja, mengejar target kurikulum, sehingga pondasi dasar tentang Islam dan iman
tidak mereka kuasai sama sekali. Cobalah sekali waktu kawan-kawan ketemu anak SMP atau SD atau SMA, panggil. Siapkan uang 20.000. Sini nak, saya kasih kamu 20.000 kalau bisa jawab pertanyaan ini. Sebutkan rukun iman yang keempat misalnya. Banyak yang nggak bisa jawab. Ya tadi, kalau sekolah madrasah ya mudah-mudahan lah, atau di pondok. Nah jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Jibril itu pada poin 1 sampai 5 sekaligus. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ternyata yang keenam diulang lagi, kata wa tu'mina bil qadri khairihi wassarrihi. Kata para ulama menjelaskan kepada kita bahwa beriman kepada takdir Allah itu berat, sulit. Sehingga ada pengulangan kata wa tu'mina billah wa tu'mina qadri khairihi wassarrihi. Sehingga jamaah rahimakumullah, terkadang ketika kita tidak memahami beriman kepada takdir Allah, banyaklah keluh kesahnya dunia ini. Bahkan dulu ada lagunya, ya Bu ya, takdir memang kejam katanya. Dulu barangkali kita menyanyikannya juga karena belum paham. Oh iya ya, ada takdir yang kejam ternyata. Nah jamaah rahimakumullah, rukun iman yang 6 ini disepakati seluruh umat Islam. Walaupun ada orang kelompok yang mengaku Islam, mereka nggak sepakat ada rukun yang lain. Tapi secara umum umat Islam sedunia ini yakin, percaya bahwa rukun iman itu betul ada 6. Nah, iman secara bahasa berarti membenarkan, meyakini, mempercayai. Benar, yakin, percaya saya. Itu iman. Secara istilah, iman itu i'tiqadi fil qalbi, meyakini dalam hati. Kemudian bil qawli fil lisani, diucapkan dengan lisan. Sudah kita bahas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bil amali fil jawarihi, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah keimanan, semakin kuat imannya dengan ketaatan. Jadi makin taat kita kepada Allah, ibadah kita lakukan, makin bertambah keimanan kita. Keyakinan, membenarkan, percaya pada 6 hal ini khususnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa yanqusu bil maksiat, berkurang iman itu dengan maksiat. Nih kita ini kalau lagi di masjid, masya Allah, ingat akhirat, ingat Allah, ingat kiamat, ingat surga, ingat neraka. Tapi kalau pulang ke rumah, apalagi nonton TV, lagu dangdut, secangkir anggur merah kayak, sama sebotol minuman, agak turun dikit ya. Yang buka handphone, ketika ngelihat gambar yang nggak halal untuk dilihat, mulai menurun itu. Ya. Jadi bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itulah iman kita, kata Rasulullah SAW. Nah, jamaah rahimakumullah, beriman kepada Allah jelas sudah pernah kita bahas. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kata Rasulullah SAW dalam Mi'rajnya, tidak ada tempat yang jaraknya 4 jari kecuali di situ ada para malaikat. Di atas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, para malaikat kata Rasulullah sedang ibadah. Ada yang sujud, ada yang ruku.
ada yang berdiri dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang jaraknya sekitar 4 jari kecuali ada para malaikat. Ini menjelaskan kepada kita, yakin kita beriman kepada malaikat, adanya malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kita. Yang senantiasa mendampingi kita saja ada namanya malaikat hafazah. Menjaga kita, membisikkan ke dalam hati kita untuk taat kepada Allah. Dan tentu ada setannya, ada jin korin yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Tadi kawan-kawan ketika bangun subuh, ketika tahajud tadi, bisikan malaikat hafazah, penjaga kita. Bangunlah tahajud, bangunlah. Tapi jin korinnya masih malam, masih gelap. Nantilah dikit lagi, tambah lagi tidur itu. Kita kan nggak kerasa. Nah, sampai nanti terus-menerus pertempuran ini puncaknya pada hari kematian kita. Inna yadru ahadakum min kulli syai'in sa'ni. Sesungguhnya setan senantiasa mendatangi kalian, membisikkan kepada hati kalian dalam setiap keadaan. Dan puncak kedatangannya dengan pasukan terlengkapnya, pasukan tempur terbesarnya ketika tiba sakratul maut kita. Itu kajiannya khusus ya. Nah, jadi beriman kepada malaikat Allah, yakin kita di setiap langit, lapis langit ada miliaran malaikat. Dan di antara malaikat sama dengan manusia, kedudukannya beda-beda. Ada malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Dan pemimpinnya para malaikat kita tahu Jibril alaihissalam. Yang ketika di Sidratul Muntaha, Jibril itu menampakkan rupanya dalam bentuk asli, wujud aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. An-Najm. Jadi 2 kali Jibril itu menampakkan kepada Rasulullah dalam rupa yang asli. Pertama ketika turunnya wahyu pertama Al-Alaq 1-5. Setelah aku turun dari Gua Hira, aku melihat pemandangan yang sangat menakjubkan, dalam kurung mengerikan. Jibril dengan 600 pasang sayapnya menampakkan dirinya dalam bentuk asli malaikat. Lari Rasulullah pulang ke rumahnya, ketakutan, gemeteran, ngeri. Sehingga menyuruh istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian yang kedua tadi di Sidratul Muntaha. Jadi jamaah rahimakumullah itu kaitan beriman kepada malaikat Allah. Antara para malaikat ada beda kedudukannya. Dan sayap-sayap mereka jumlahnya berbeda-beda. Dan malaikat-malaikat ini tentu kita paham Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Yang kita hari ini belum bisa memandangnya, menatapnya. Tapi di antara ulama dan Quran juga menjelaskan tiba hari kematian diberi kemampuan mata kita, pendengaran kita lebih tajam dari yang kita rasakan, yang kita gunakan hari ini. Ketika tiba hari kematian, para malaikat turun dari langit berbaris-baris berseragam putih-putih dan kita melihat kedatangan mereka dan mengucapkan salam kepada kita. Jadi kalau hari ini belum kelihatan, kecuali yang ngaku-ngaku malaikat, ya, termasuk Lia Eden, dia ngaku malaikat Jibril. Tapi ada yang percaya juga ya, itulah hebatnya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, wa kutubi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu ada 4, tapi yang paling utama karena yang lain sudah termaktub dalam Al-Quran, beriman, yakin kita akan kebenaran Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Di antara cara orang-orang di luar Islam ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya, yakni mereka mulai mengutak-ngatik Al-Quran. Jadi bahaya sekali jamaah rahimakumullah kalau sudah ngutak-ngatik Al-Quran. Kemudian lanjut jamaah rahimakumullah, wa rusulihi, kita beriman kepada Rasul, utusan-utusan Allah. Kata Rasulullah, ketika aku sampai di Al-Aqsa, aku diperintahkan oleh
Allah mengimami sholat 2 rakaat bersama 124.000 nabi. Jadi nabi ini 124.000 orang jumlahnya. Di antara 124.000 itu ada 313 rasul. Di antara 313 itu ada yang namanya tertulis dalam Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada utusan Allah. Ada 25 rasul yang namanya tekstual tertulis di Al-Quran. Kita beriman, yakin kita bahwa mereka adalah utusan Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita kaji tentang Isra wal Mi'raj, di sini ternyata sangat banyak muatan-muatan akidah, muatan-muatan tauhidullah. Kalau kita kaji, oh ternyata Rasulullah SAW itu diberangkatkan Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, diperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini bagian dari penanaman akidah kepada kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, wal yaumil akhir, kita beriman bahwa kita pasti akan sampai kepada hari terakhir. Dunia ini akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Tadi dibacakan, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini jamaah, kalau kita sering baca juz 30, sebagian besar bicara tentang negeri akhirat, hari kiamat. Kalau kita baca terjemahnya, maka saya sering kampanyekan minimal dalam hidup kita ini pernah sekali khatam terjemah Quran. Saya bahas di beberapa tempat. Kata para ulama, enggak mungkin kita bisa menikmati lezatnya, manisnya Quran kalau kita enggak paham. Kita ini bukan ulama, bukan kiai, kita enggak bisa bahasa Arab. Terjemah itu membimbing hati kita untuk mampu merasakan lezatnya, nikmatnya, manisnya Al-Quranul Karim. Ya, saya kasih contoh, ada kawan cerita. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Ji, saya ini aktif ke masjid 5 waktu, nggak pernah tinggal. Dan subuh saya pastikan betul, kecuali sakit, walaupun sedang safar, saya harus subuh ke masjid. Ketika saya pernah menghatamkan terjemah Quran, dari situ perubahan diri saya luar biasa. Alangkah hebatnya Al-Quran, petunjuk Allah ini. Kata beliau, jadi beliau itu mendapatkan kekuatan untuk istiqomah 5 waktu ke masjid dari membaca terjemah, bukan ikut pengajian. Nah, jamaah rahimakumullah, maka saya mengajak, pastikan sebelum tiba hari kematian kita pernah menghatamkan terjemah minimal 1 kali. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Sebagian besar Al-Quran ayat-ayatnya muhkamat, terang benderang, jelas, nggak perlu tafsir. Hanya sedikit ayat-ayat yang mutasyabihat, yang perlu tafsir, perlu seseorang menjelaskan. Sebagian besarnya, mungkin 95% itu muhkamat, terang benderang. Kita bisa paham, baca terjemah kita paham, oh ini maksudnya. Nah, jamaah rahimakumullah, wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, kita yakin bahwa dunia ini akan Allah hancurkan. Beriman kita pasti. Nggak ada keraguan sedikit pun, jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita menyangka nggak bakal kekal kayaknya. Kemudian jamaah rahimakumullah, tu'mina bil qadri khairihi wa sarrihi. Masuk kita ke tema kita. Beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, jamaah rahimakumullah, kaitan dengan ini ada beberapa hal yang kita pahami. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi di langit, di bumi, mulai dari penciptaan dahulu di zaman azali sampai hari kiamat, terus kehidupan negeri akhirat telah Allah tetapkan.
Skenario rancang bangunnya, perencanaannya sudah matang. Ini poin pertama, bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan. Apapun yang sampai kepada kita secara pribadi, individu, sudah Allah tetapkan. Tapi ingat, bukan berarti kita pasrah. Ya, ada pilihan-pilihan. Ada takdir yang bisa kita pilih. Ada takdir sudah mutlak, nggak mungkin kita bisa memilihnya. Lahir sebagai orang Bangka, nggak ada pilihan waktu di alam ruh. Ya Allah, saya pengen lahir jadi orang Jawa aja lah. Nggak ada, itu takdir mutlak. Tapi takdir pilihan bisa. Apakah kita akan datang ke masjid sholat subuh atau di rumah? Itu pilihan kita. Jangan katakan ketika di rumah, memang takdir Allah saya di rumah, kok nggak ke masjid. Ya, nanti banyak yang berpikir seperti itu. Ada kaum Qadariyah, Jabariyah dalam memahami masalah takdir, Islam akhirnya terbagi beberapa kelompok. Maka sebagian mengatakan, nggak perlu kemana-mana, di sini aja memang takdirnya begini. Oh, salah dia. Walaupun sudah Allah tetapkan, tetapi rahasia Allah, jamaah rahimakumullah, nggak ada yang tahu rahasia Allah. Para malaikat pun hanya diberitahu dalam jangka waktu setahun. Pada malam Lailatul Qadar, Allah kasih tahu kepada para malaikat, malaikat si fulan tahun ini begini, catat malaikat. Catat. Dan catatan itu bisa Allah rubah sesuai kehendak Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi jamaah rahimakumullah, malaikat pun nggak tahu kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang yang akan terjadi kepada para malaikat, setan-setan itu saling menginjakkan seperti orang panjat pinang, menginjak bahu-bahu setan menuju ke atas langit ketujuh. Saling berpijakan mereka untuk mencuri informasi, ngupingin apa sih yang Allah perintahkan kepada para malaikat. Dilemparlah mereka dengan batu-batu menyala yang kita sebut dengan meteor. Malam hari itu apa? Para malaikat melempar setan-setan yang sedang mencuri informasi, nguping bahasa kita. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada para wali mereka, penggunanya, para dukun-dukun. Oh, sampean mas, minggu depan dapat kabar baik, mas. Oh iya, saya udah tahu kabar ini. Yang percaya seperti itu, itulah salah satu bentuk kesyirikan. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam At-Taubah ayat 9. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, ya Muhammad, kata Allah, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Tidak akan menimpa kita kecuali yang telah Allah tetapkan. Tidak akan mencelakai kita apapun rencana orang kecuali yang telah Allah tetapkan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena kalau lemah dalam beriman kepada takdir Allah, banyak orang akhirnya diam saja, nggak bergerak. Kenapa nggak keluar? Ngeri saya. Takut saya kayaknya di depan itu ada yang mau ngebegal saya. Hidup penuh dengan ketakutan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian dalam Al-Hadid 2223 Allah juga menjelaskan, ma asaba min musibah fil ar wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi, gempa bumi, puting beliung, tsunami, kebakaran hutan, semuanya itu, dan yang menimpa dirimu sendiri, kecelakaan, sakit, kesulitan hidup, semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz, kitab yang terjaga.
Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum Allah mewujudkannya, semua itu takdir-takdir yang terjadi di dunia apapun bentuknya, baik kepada pribadi seseorang, semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz, di kitab yang terjaga. Dan kemudian kata Allah, kamilah yang akan mewujudkannya apa yang tertulis di situ. Lalu sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Apa tujuannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafraju bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput. Kadang kita kalau nggak berhasil kan sedih. Nanam singkong nggak panen sedih. Dagang gagal sedih, anak kita nggak jadi orang hebat kita sedih, kita mau begitu, banyak kegagalan yang membuat kita sedih. Padahal kata Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa-apa yang gagal kamu dapatkan, yang luput darimu. Nggak perlu sedih, apalagi sampai berkepanjangan. Karena ada hamba-hamba Allah ini ketika diambil miliknya yang dicintainya, sedihnya itu sampai hari kematian. Saya pernah punya tetangga lah ya dulu. Anaknya meninggal, anak laki-laki satu-satunya, lainnya anak perempuan, masih kecil. Sedihnya itu jangan-jangan sampai hari ini. Jadi tiap hari kelahirannya diperingati, bikin kue ulang tahun, datang ke kuburannya. Kalau ngomongnya ya Allah, kalau dia hidup udah segini sekarang ya Allah, terus memelihara kesedihan. Dalam hati saya nggak berani ngomongnya, aduh alangkah beratnya kehidupan. Nggak bisa melupakan apa yang luput, apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita juga begitu, ketika anak kita katakan, nak kamu nanti kuliah di fakultas A ya, ternyata anak kita milih fakultas B, lalu setelah selesai dia sulit cari kerjaan penghidupan, mulai kita berkeluh kesah. Cobalah nak ikut kata ayah, nggak begini ceritanya. Oh, berarti beriman kepada takdir Allah kita masih jauh. Jamaah rahimakumullah. Kemudian, dan jangan pula kata Allah kamu terlalu gembira dari apa-apa yang diberikan Allah kepadamu. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita takdir kebaikan, ada juga orang yang merasa, woi saya ini memang dekat dengan Allah. Buktinya seluruh doa saya Allah kabulkan. Nah, jadi ujub dia. Jadi tidak bersedih berlebihan terhadap apa yang luput dari kita, dan juga tidak gembira berlebihan apa yang kita dapatkan. Kemudian ayatnya ditutup dengan kalimat, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka hati-hati jamaah ketika kita minta kepada Allah dan semuanya Allah berikan, Allah luluskan, jangan sampai kita jadi ujub. Tuh kan kata saya, kalau saya ini semuanya lancar karena saya dekat dengan Allah. Astagfirullahaladzim, enggak seperti itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ada orang-orang yang merasa dia mendapatkan seluruh kebaikan itu karena dia orang mulia di hadapan Allah. Padahal bukan, boleh jadi istidraj. Allah kasih aja, kasih aja. Ya, na'udzubillah kalau istidraj ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, poin kedua, poin pertama tadi semua telah Allah tetapkan. Karena takdir adalah penentuan perencanaan untuk menyusun dan melakukan tindakan. Ditentukan, direncanakan, lalu diambil eksekusinya, itu takdir. Dan itu kembali pada poin rahasia Allah. Nah, yang kedua, kapan Allah menetapkannya? Kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan seluruh takdir-takdir baik yang terjadi kepada dunia alam semesta maupun kepada kita secara individu pribadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu maha arsitektur, bahasa gampangnya gitu ya.
Kalau insinyur arsitek itu ngebangun gedung, gedungnya belum ada, rancangannya sudah lengkap. Apalagi zaman sekarang canggih ya, sudah ada videonya. Nanti bangunan yang akan jadi seperti ini. Berapa lantai, catnya warna apa, taman depannya gimana, sudah bisa kita tonton itu di HP kita. Nanti gimana Pak gedung kita ini Pak, ini rancangan saya. Sang arsitektur ngasih tahu, keren Pak ya ini. Sudah tertulis semua, ada gambar, ada video, ada hitungan angka-angkanya, batunya sekian, pasir sekian. Itu rancangan manusia aja kita salut ya. Salut. Ini belum jadi nih. Maaf ya, kayak IKN. Nah, IKN itu kalau kita lihat videonya, keren banget ya. Wallahu alam jadi apa belum ya. Kalau kita lihat dulu videonya, alangkah hebat. Baru rancangan manusia. Rancangan Allah, Allah sang maha arsitektur. Belum wujud semuanya, telah Allah tetapkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah terencana dengan matang sempurna. Kalau arsitek mungkin masih ada selipnya. Katanya semennya 100 sak, nggak tahunya 120 ya, namanya manusia Pak, selip dikit kata dia. Tapi kalau Allah kita yakin sempurna perencanaannya. Allah telah menuliskan ketetapan segenap takdir bagi seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian apa yang pertama Allah ciptakan? Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, saya pakai yang hadis ini, hadis Abu Daud dan At-Tirmizi. Inna awalama khalaqallahul qalam. Yang pertama Allah ciptakan pena. Lalu apa firman Allah kepada pena? Faqala lahu uktub. Tulislah pena, tulislah. Sang pena bertanya, qala rabbi wa maza aktub? Wahai Tuhanku, aku nulis apa nih, kata pena. Kolam, bukan kolam ikan ya, pena. Aku nulis apa wahai Tuhanku? Lalu apa kata Allah? Uktub maqadir kulli syai' hatta taqumus sa'ah. Tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Jadi di hadis ini yang pertama Allah ciptakan pena, kolam. Tulislah pena, aku nulis apa ya Allah? Tulis semua takdir yang akan terjadi sejak penciptaan hingga hari kiamat. Ditulisnya disebut dengan Lauhil Mahfuz. Lauh artinya papan. Dulu zaman dulu orang belajar pakai papan enggak ya? Papan megang satu-satu kan ya, kalau nggak salah gambar-gambar itu nulisnya pakai arang atau pakai kapur ya. Papan, lauh itu papan, mahfuz terjaga. Hanya Allah yang tahu isinya, malaikat nggak tahu. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi sudah Allah tetapkan seluruh desain kehidupan hambanya, makhluknya, alam semesta ini 50.000 tahun sebelum Allah mewujudkannya, mewujudkan langit dan bumi. Maka apabila terjadi pada diri kita sesuatu yang tidak menyenangkan hati dan jiwa kita, kata Rasulullah, janganlah kalian berkata seandainya. Nah ini kita sering berandai-andai. Coba kalau nggak lewat sini, nggak kena begal saya. Coba kalau nggak ikut pengajian subuh, nggak hilang sendal saya. Coba kemarin nanam sawit, mantep. Coba kemarin dagang cimol, jangan mie ayam, mungkin laris. Ini satu hal yang harus kita kuatkan pada diri kita. Jangan suka mengucapkan seandainya kalau sesuatu hal yang buruk yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita. Naik motor pecah ban, naik motor numbur ayam, naik mobil serempetan. Coba tadi saya ngerem dikit sebelah kiri ya, enggak, bahaya jamaah. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kata Rasulullah SAW,
Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Sudah takdir Allah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan terjadi begini dan begitu. Jangan, kata Rasulullah. Coba tadi saya nggak lewat sini. Coba nak kau masuk fakultas yang ayah pilih. Coba sih nak ikuti. Coba. Nah, jangan sampai nanti pulang ke rumah, ya Allah mak, seandainya aku nggak kawin sama kamu, anak pilihnya. Yang istri juga sama, ya Allah, seandainya aku nggak nikah sama dia ini mungkin aku sudah kaya. Nikah sama dia melarat, kedengar lakinya kena gebuk dia. Sekarang masih sering kita terucap. Dan ini larangan keras, jamaah rahimakumullah. Janganlah kalian mengatakan, kau mengatakan seandainya begini maka nggak begini, seandainya begitu mungkin nggak begini, nggak. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena itu membuka pintu-pintu godaan setan. Lalu apa yang kita katakan sudah pernah kita bahas insyaallah. Sudah apa belum ya? Saya lupa, sudah tua ini. Ketika kita sudah ikhtiar, sudah hati-hati, sudah merancang kerja, sudah usaha segala macam, sudah belajar ilmunya, ternyata gagal, gak sesuai dengan harapan, maka ucapannya qadarullah wa ma syaa fa'al. 1, 2, 3. Qadarullah wa ma syaa. Payah nyebut wa masa'an, masak qadarullah wa masa'a fa'al. Qadarullah wa masa'a fa'al. Qadarullah wa masa'a fa'al. Qadarullah wa masa'a fa'al. Agak susah memang, selip, apalagi belum ngopi. Karena banyaklah hal yang datang kepada kita itu tidak menyenangkan, ya. Wa masa'a fa'al. Datang kondangan, hari banyak undangan ke Anda. Datang ke kondangan agak telat. Pas ngambil nasi, daging habis, ayam habis. Tinggal kuah sop sama sambal. Jangan mencak. Kurang ajar bener orangnya. Kok nggak ada lagi? Ucapkan agak kuat dikit biar panitia dengar. Qadarullah wa masa'a fa'al. Kalau di situ orangnya sudah ngaji, lari ke belakang nyari daging dia. Gak enak betul. Ibu itu bilang apa itu? Ibu itu bilang ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Jadi kalau kita keserempet, kalau kita jatuh sudah hati-hati, kalau pulang pengajian sendal hilang, itulah ucapannya. Jangan lagi berandai-andai. Coba tadi kita berangkat lebih awal ya, masih banyak dagingnya. Kata siapa? Mungkin berangkat lebih awal lain lagi kejadiannya. Kan sering kita mengeluh dalam kehidupan ini karena mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Ya, dapat mantu, ya Allah, ngapa dapat mantu ini, ya Allah, malas minta ampun. Nggak nyangka saya. Katakan kepada mantu, ya kan? Qadarullah wa mantunya ngaji, apa maksud ayah? Besok berubah dia malu dia. Tahu rupanya dia pernah ngaji juga. Ya. Jadi ini kalimat yang luar biasa. Tapi kalau kita kalimatnya lau kaza wa kaza, kalau nggak begini bahaya, membuka pintu gangguan setan. Akhirnya orang itu tidak bisa menerima kenyataan hidup, bahkan tadi sampai mati, nggak bahagia dia.
Selalu itu aja yang diingatnya. 3 tahun lewat di depan masjid yang sendalnya pernah hilang, masih ingat dia. Di sini dulu sendal saya hilang, di sini dulu. Udah 3 tahun, padahal sudah ganti 3 pasang sendal selama 3 tahun, masih ingat. Ada yang begitu? Ada, jujur. Jujur banget ada di sini. Dulu motor saya dimaling itu di masjid ini dulu. Ketemu kawannya, oh saya dulu pernah 10 tahun lalu hilang motor saya di pengajian subuh. Coba saya nggak berangkat subuh, nggak hilang hari itu. Kata siapa? Memang nggak hilang, tapi tabrak musuh, hancur nggak bisa dipakai. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi poin ini dihafalkan nanti. Jadi apapun yang sampai kepada kita nggak menyenangkan, langsung qadarullah, ini sudah takdir Allah. Qadarullah, terus wa masa'a fa'al, yang terjadi itulah yang dikehendaki Allah, bukan kehendak saya. Saya pengennya aman, selamat, tentram, ternyata kehendak Allah lain. Nah, jamaah rahimakumullah, beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, ini perkara yang sangat besar. Kalau seandainya kata Rasulullah, ada seseorang berinfak di jalan Allah dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 km. Tingginya 1 km lebih. Kawan-kawan yang sudah umroh haji, insya Allah mampir ke sana. Kalau malam indahnya luar biasa. Yang belum umroh haji, semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Jangan takut lah dari mana Ustaz dapat duitnya. Siapa tahu pengajian ini bulan depan ada hadiah umroh. Ya enggak? Ya Pak Ketua. Jadi diumumkan siapa yang hadir kajian pada subuh di Suhada pekan kesekian, kami siapkan umroh sekitar 35 juta. Kalau backpacker lebih murah sekitar 25. Oh, jalan kaki gratis ya kalau buat ke sana. Jadi kalau diumumkan itu saya yakin wah bisa bikin taruh kita. Suhada kajian di sana, siapa yang bisa menjawab pertanyaan umroh. Mantap, tapi khusus mereka yang belum pernah umroh atau haji. Jangan yang sudah pernah. Nanti tanya, kamu dapat hadiah umroh ini, ingat main ke Jabal Uhud. Foto, kirim video singkat. Hello guys, aku di Jabal Uhud loh. Ini hadiah dari pengajian di Suhada. Ini kan banyak orang kaya, ya enggak? Jangan pelit-pelit amat. Yang belum mau umroh Pak, pengen ikut pengajian sana Pak, ada undiannya. Apa dapat saya? Tentu kalau Bapak belajar, ikutin pengajian, jangan tidur. Nanti ustadznya tanya tuh habis pengajian. Nah, jamaah rahimakumullah, panjangnya sekitar 7, tingginya 1 lebih, wahid, gunung yang terpisah dari gunung-gunung yang lain. Beda dengan gunung Bukit Barisan dari Aceh sampai Lampung. Ini Jabal Uhud berdiri sendiri, gunung sendirian, dan satu-satunya gunung yang nanti akan ada di negeri akhirat, Jabal Uhud. Bukit Pesagi nggak ada, Gunung Krakatau nggak ada, walaupun gede Krakatau, Galunggung nggak ada. Kata Rasulullah, di antara makhluk Allah, ciptaan Allah yang ada nanti dipindahkan ke negeri akhirat, kampung kita sesungguhnya adalah Jabal Uhud. Nah tadi, kalau nggak dapat undian umroh tadi, masuk surga, pasti ketemu Jabal Uhud. Ini dia, ya Allah, dulu mimpi-mimpi nggak dapat undian, ternyata ketemu di surga. Indah kalau malam dikasih lampu-lampu sama pemerintah Saudi, cantik ya. Nah kata Nabi, walau anfaqta misla Uhud zahaban fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Andaikan engkau berinfak jalan Allah dengan emas sebesar gunung Uhud, tapi engkau tidak menerima takdir Allah, nggak percaya, beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menerima infakmu itu. Allah tolak infak itu walaupun emas sebesar gunung Uhud, lantaran kita tidak beriman kepada
takdir Allah. Nggak terima tadi itu. Nggak terima, selalu ngeles, selalu cari alasan untuk menolak ketetapan Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, bayangkan infak emas sebesar gunung Uhud, panjang 7 km lebih kurang, tinggi 1 km lebih ke atas. Emas semua kita infakkan, enggak Allah terima sebelum kita sempurna beriman kepada takdir Allah. Qadarullah wa masa'a fa'al. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam ayatnya 5 Al-Maidah Allah berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kata ulama Quran, di antara tafsir ayat ini, dia mengkufuri iman kepada takdir Allah. Yang lainnya dia terima, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Tapi pada poin ke-6 dia nggak beriman, habislah seluruh amal-amalnya. Jadi konsekuensinya sama 6 hal ini. Bahkan sebagai ulama mengatakan yang paling berat di antara 5, di antara 6 itu yang terakhir, yang ke-6. Tu'mina bil qadri khairihi wasyarrihi. Beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ini semua ketetapan Allah. Itu berat jemaah rahimakumullah. Kenapa? Sifat manusia itu merasa kalau dia gagal, nggak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, dia mulai cari kambing hitam. Oh, ini karena kurang ininya, ini karena kurang ininya. Kok singkong kamu ini pendek bener tumbuhnya, ini masalahnya ini bro, hujannya begini, anginnya begini. Oh, cari alasan. Kok usaha kamu gagal, dagang kamu? Saya itu udah belajar, tapi selip di sini aja dikit kayaknya. Ya, cari alasan-alasan untuk pada ujungnya dia tidak menerima takdir Allah. Kalau kita yakin dengan rukun iman ke-6 ini, sudah ucapkan itu saja, selesai, nyaman di jiwa. Kalau enggak, membuka pintu-pintu setan untuk menggoda kita terus. Coba tadi kamu begini, coba nanti kamu begitu, coba tadi kamu enggak sini, coba kamu begitu, coba kamu berobat ke dokter sini. Tuh, ya, kakak beradik, ayahnya sakit parah. Kata abangnya, kakaknya, kita bawa ke Urip deh. Kata adiknya, nggak usah lah bang, udah berat ayah kita ini. Enggak dek, itu kawan saya ayahnya sama kayak kita penyakitnya, bawa ke Urip sembuh dia dek. Udahlah bang, udah berat ini, di sini aja kita tunggu aja, kata adiknya. Akhirnya ayahnya meninggal, kakaknya ngamuk-ngamuk. Bener kan kata saya, coba bawa ke Urip, sembuh ayah ini, sehat, ayah ini kayak ayahnya kawan saya. Berantem kakak beradik. Gara-gara tadi jamaah rahimakumullah, maka perkara beriman kepada Allah ini sesuatu yang berat memang. Nanti ada poin-poinnya ya, 4 hal nanti sebelum kita tutup, yang harus kita kuasai dulu sebelum kita mampu memahami rukun iman yang ke-6 ini dengan baik ya. Jamaah rahimakumullah, ada ancaman dari Rasulullah SAW, faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahrasakahullahu bin nar. Siapa saja yang tidak beriman dengan takdir baik dan takdir buruk, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, kitalah yang akan ditanya tentang perbuatan kita dan sikap kita terhadap apa yang menimpa kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Al-Anbiya 23. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, diperbuatnya, tetapi manusialah yang akan ditanya tentang perbuatan dan sikapnya. Baik jamaah rahimakumullah. Yang terakhir
Takdir tadi saya sampaikan rahasia Allah. Nggak ada yang satu pun makhluk Allah yang mengetahuinya. Dan yang paling populer yang sering kita dengar, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini sering diulang-ulang dalam beberapa ayat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, nggak suka dengan yang menimpamu, terutama yang nggak enak, padahal dia amat baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu, kata Allah. Allah mengetahui, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu, kata Allah. Kita ini jamaah kalau mengenai hal-hal yang menyenangkan, oh kita senang betul hati ini, tapi belum tentu itu baik buat kita. Kadang kita merasa kalau Allah kasih kita kekayaan, harta, kedudukan, jabatan, kita merasa itu sangat baik bagi kita. Tersungkurnya kita ternyata karena kita kaya. Tersungkurnya kita gara-gara kita dapat jabatan. Dulu masih staf kroco mumet, kita rajin ibadah kepada Allah. Ya, setelah jadi kepala kantor, kepala dinas, sudah jarang ke masjid. Dulu sebelum punya jabatan tinggi masih bergaul di masyarakat. Setelah jadi pejabat jarang ketemu, say hello aja. Jadi Allah tegaskan ini, wa asa'an takrahu syai'an. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, senang banget, padahal sesuatu itu tidak baik untuk kita. Atau sebaliknya, kita benci kepada sesuatu nggak menyenangkan, padahal itu baik bagi kita. Allah yang lebih tahu, karena Allah lah Sang Maha Arsitektur. Seluruh ketetapan Allah pasti baiknya bagi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jamaah rahimakumullah. Nah, penutup ada kalimat, ya Rasulullah, kalau sudah ditetapkan oleh Allah seluruh pegangan saya, untuk apa saya beramal? Nah, ini penting, ini penutup terakhir nih, tadi penutup juga. Ada yang bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi janazah fa'za'udan yanqutu fil ard faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Qalu ya Rasulullah afala nattakilu qala i'malu fa kullu muyassaru fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Al-ayah muttafaqun alaih, hadis sahih. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, pernah mengiringi jenazah seseorang ke kuburan. Lalu beliau Rasulullah mengambil sebatang kayu, memukul-mukulkannya ke tanah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya, apakah dia di neraka atau di surga. Kita ini, nama kita ini masing-masing tertulis di dua tempat. Satu di neraka, satu di surga. Nama kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, amal soleh lengkap, nama kita di neraka dihapus, nama kita surga tetap. Maka pada malam-malam nanti Ramadan, kita diajarkan untuk minta kepada Allah dihapuskan nama kita, nama ayah kita, nama ibu kita dari yang tertulis di neraka. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Itu hadis sahih, doa yang harus sering kita panjatkan, kita ucapkan ketika Ramadan tiba, siang malamnya. Sayang sama mak bapak kita, nama mereka juga sama dengan kita, tercatat di dua tempat. Kita minta kepada Allah, Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Wahai Allah, hapuskanlah namaku, nama ayahku dan nama ibuku dari neraka. Sudah pada hafal kan doa itu? Ibu udah hafal, Bu? Ngaji sudah 15 tahun, seminggu 3 kali, Senin ungu, Rabu bajunya coklat, Jumat hijau.
Saya bercanda sama mama di mana-mana. Ibu-ibu ini ngaji, masya Allah penampilan tuh number one. Ada seragamnya ya, tapi di sini insya Allah enggak ya. Boleh pakai seragam kalau ada duitnya ya. Oke. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Abah itu bak kita, ummahat itu mak kita. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Gampang ngapalnya ya, 3 kali langsung hafal, bonus pempek telur ya. Baik jamaah. Jadi kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya, tempat tinggalnya di neraka atau di surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattaqilul? Qala i'malu, kalau begitu untuk apa kami beramal lagi kalau sudah tercatat nama kami? Kata Rasulullah SAW menjawabnya, tidaklah begitu para sahabat, berbuatlah, beramallah, karena masing-masing kalian akan dimudahkan menuju takdir yang telah ditetapkannya. Jadi takdir rahasia Allah. Memang nama kita sudah tercatat, tapi rahasia Allah kita nggak tahu. Maka kata Rasulullah, beramallah, berbuatlah, kalian akan dimudahkan menuju kepada yang menjadi keinginan kalian. Saya yakin kawan-kawan di sini mau masuk surga kan ya? Ya betul loh. Ada yang mau ke neraka? Ada artis tuh ngomong, saya di neraka aja lah biar bisa ketemu dengan Agnes Mo katanya, bertemu dengan apa namanya Madonna. Ada orang Islam itu dia nyatakan di medsosnya, di YouTube-nya itu ya. Saya kayaknya ke neraka aja lah. Kenapa Mbak? Kok mau ke neraka aneh? Biar ketemu selebriti idola saya, ketemu dengan aktor Korea Kim Mon Chong. Ada, jangan dikira nggak ada. Nanti kalau kita kaji terlalu panjang gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita bertekad ingin mendapatkan surga, beramallah dengan amalan surga, Allah yang akan memudahkannya. Jadi jangan sampai nanti pulang kajian takdir, udahlah kayaknya saya di neraka. Emang pernah lihat kitabnya Mas? Belum pernah Ustaz. Nah, ada yang begitu, udahlah saya nggak usah sholat lagi lah. Kayaknya saya ini nggak mungkin lah. Loh, emang ente pernah lihat di Lauhil Mahfuz, dibuka kitabnya? Ya, si fulan neraka. Udahlah nggak ada rahasia Allah. Maka tetap ikhtiar sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas, kata Nabi. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas, jangan lemah. Ini kunci penutupnya. Bersemangat kepada apa yang menjadi tujuan kita surga, dan minta tolong kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Dan jangan malas, jangan lemah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu yang sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Junaidi. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya masih ada waktu sekitar 4 menit sebelum kita melaksanakan sholat sunnah. Ada silakan Pak. Monggo tadi. Nah, ini saya mau tanya Pak Ustaz. Jadi memang ada satu cerita bahwa katanya takdir itu saya roba. Ya. Melalui secara pengalaman. Ya. Karena itu pada waktu itu malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim
Kebetulan Nabi Ibrahim itu sudah ada tamu. Tamu itu anak muda dan sekaligus muridnya. Oh iya. Ya, kata malaikat ya Ibrahim, siapa yang datang? Kata Nabi Ibrahim, dia adalah muridku sekaligus dia apa? Dia mengatakan bahwa akan menikah bersama. Lalu malaikat bercerita, ya Ibrahim, bahwa umur dia itu tidak akan sampai besok pagi. Kata malaikat lalu setelah itu malaikat pergi. Nah, sebenarnya Nabi Ibrahim ingin menyampaikan kepada si muridnya itu, kalau kita kepada malam tadi, karena aku akan menikah bersama. Tetapi Nabi Ibrahim sadar bahwa kematian itu adalah takdir Tuhan. Jadi tidak ceritakan. Tapi akhirnya anak tersebut sampai menikah sampai umur 70 tahun. Artinya tetap kenapa? Karena ya malaikat baru kamu mengatakan bahwa anak itu akan menikah bersama kami, tapi ada yang akan umur 70 tahun. Terus kata malaikat baru dia benar. Tapi mana kalau saya akan mencabut nyawa anak tersebut, kenapa? Karena sebelum dia menikah dia sudah bersedekah sebanyak 3 dirham apa dia. Jika umurnya bertambah panjang jadi katanya bahwa takdir itu bisa dirubah kalau kita melalui akan ada Allah itu benar ini cerita saya juga. Baik Anda, cerita itu sahih ya. Seorang laki-laki datang kepada gurunya Nabi Ibrahim minta nasihat dia mau nikah. Kemudian dalilnya la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illa al bir. Tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah panjang umur selain albir, perbuatan baik. Di antara perbuatan baik tadi bersedekah. Kalau yang saya pahami, anak muda itu sebelum menikah dia menyedekahkan setengah dari harta kekayaannya. Albir, kebaikan-kebaikan, termasuk silaturrahim, mengunjungi saudara kerabat yang masih punya ikatan darah dengan kita. Tazidul fil umuri wa tuwasi'u fir rizki, kata Rasulullah. Silaturrahim itu memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Makna tazidul fil umuri ada banyak makna. Di antaranya betul-betul Allah panjangkan umurnya sesuai ketetapan Allah. Kata Allah kepada malaikat, hapus catatan dia yang saya berikan ke kamu 70 tahun, tahun ini dia wafat, tambahkan 10 tahun lagi. Kenapa ya Allah? Karena orang ini setahun terakhir ini dia menjalin silaturahim. Dia ke tempat bibi, ke tempat paman, ke tempat sepupu, ke tempat ponakan, ke tempat abang, ke tempat adik. Maka itu makna tazidul fil umuri. Allah tambahkan umurnya akibat hasil dari silaturahim. Silaturahim bagian dari hadis ini albir, albir. Kebaikan termasuk sedekah. Maka la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maka kita doa terus. Kemudian wala yazidul bil umuri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Maka kita lihat jemaah. Saya kasih contoh lah ya. Kenapa sih orang-orang Arab Mekah itu Madinah umurnya panjang-panjang? Pernah ditanya tuh. Kita ini di Indonesia 100 tahun udah jarang ya. Di sana umur 115, 120. Raja Salman itu umurnya berapa? Udah hampir 100 kali ya. Masih gagah, masih ngopi-ngopi, masih makan kambing dia. Kita umur 70, kambing lewat. Ini apa Pak? Kolesterol, durian lewat, mences aja nggak jadi. Kata para ulama nih, wallahu alam ya, karena mereka itu satu sering mengunjungi saudaranya silaturahim, dua karena mereka itu suka bersedekah.
Cobalah kalau kita musim haji ke Mekah, tiap waktu orang bagi makanan, bagi buah. Apalagi kalau musim haji, musim Ramadan, orang narik-narik kita ngajak berbuka di tempat dia. Jadi itu salah satu contoh kata para ulama kenapa orang di Mekah Madinah itu umurnya panjang-panjang, diantaranya mereka senang menebar kebaikan. Maka itu usaha, bisa ada takdir yang atas kehendak Allah, Allah rubah. Tentu rahasia Allah, tentu kekuasaan Allah. Dan jangan lupa ada ikhtiarnya juga. Pengen umur panjang tapi tiap hari kerjaannya yang bersinggungan dengan nyawa, ya repot juga ya. Ada ikhtiar duniawinya jemaah. Jadi betul itu Kak, cerita kisah zaman Nabi Ibrahim. Ini yang mau nikah besok jangan lupa sedekahlah banyak. Itu candaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita waktunya sudah terlalu sedikit nih. Surat besar. Terima kasih atas kajian pada pagi ini kepada teman sekalian. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu dari kajian pagi hari ini. Amin ya Allah. Dan mari kita bersama-sama melaksanakan surat sunnah